Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raja Kalvi Agustian, NPM 215506116 dari kelas PSTIB. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemokan ulang apa yang telah saya lakukan dalam percobaan 3 praktikum sistem operasi. Ya, langsung saja kita lihat modulnya. Jadi percobaan 3 itu membahas deadlock. Deadlock itu adalah sebuah kondisi di mana suatu proses saling menunggu dengan proses lain dalam menggunakan suatu resource. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasinya, yaitu dalam suatu simpangan terjadi kemacetan dikarenakan suatu mobil ini saling melaju secara bersamaan. Bisa dilihat di sini sehingga terjadinya kemacetan. Nah, kemacetan itu disebut sebagai deadlock. Nah, untuk mobil-mobil ini sendiri itu digambarkan sebagai resource. Nah, jadi cara ngatasin deadlock ini itu salah satu caranya itu yaitu melepaskan salah satu resource. Jadi misalkan kita buang yang di sini, misalkan kita tarik mundur. Nah, yang ini kan bisa jadi jalan. Nah, yang ini bisa jalan dan ini bisa jalan. Nah, salah satu contoh pengatasan masalah yang lainnya itu menggunakan algoritma penjadwalan. Seperti kalau dalam kasus ini yaitu memasang lampu lalu lintas sehingga tiap jalur ini diberi waktu dalam menggunakan jalannya ini. Nah, langsung saja kita lihat ke langkah percobaannya. Pada praktikum kali ini kita itu menggunakan media yaitu CPU simulator dan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Nah, langsung saja kita masukkan source code yang ada di modul ini. Karena sebelumnya saya sudah melakukan praktikum ini, jadi langsung saja kita load. Maaf, tunggu sebentar. Oke. Kita load yang kedua. Oke. Load yang ketiga. Load keempat. Nah, ini bisa dilihat di sini, kalau resource 1 itu sedang menggunakan resource 1 dan menunggu meminta resource 2. Jadi dalam program yang kita masukkan ini, itu tuh programnya saling tunggu-menunggu dalam menggunakan suatu resource. Nah, setelah kita masukkan ke dalam program source-nya, kita compile source code yang telah kita masukkan ini. Nah, setelah muncul program code di sebelah kanan ini, kita masukkan source code ini ke dalam memori RAM kita dengan cara mencet tombol load. Nah, kalau ada feedback seperti ini, artinya source code kita telah masuk ke dalam RAM CPU simulator ini. Lalu kita lanjutkan mengcompile semua source code dan memasukkannya ke dalam memori RAM ini. Load lagi. Oke. Lagi. File.
Oke, kita load lagi. Oke. Compile lagi. Lalu kita masukkan lagi. Nah, setelah tampil CPU instruction-nya ini, dan program list-nya sudah berjumlah 4, yaitu P1, P2, dan P3, sampai P4, artinya kita berhasil memasukkan semua source code ke dalam memori RAM ini, di mana CPU instruction ini adalah proses-proses yang ada dalam program yang kita masukkan tadi. Setelah masuk semua, kita akses OS simulator. Nah, di dalam OS simulator ini, kita diminta untuk men-setting round robin dengan 10 ticks, lalu mengklik menambahkan program ke dalam OS simulator. Jadi langsung aja kita ke menu scheduler, lalu pilih round robin. Scheduler ini artinya itu algoritma penjadwalan. Jadi percobaan kita kali ini itu menggunakan algoritma penjadwalan round robin, di mana menggunakan waktu sebanyak 10 ticks. Lalu kita lihat lagi ke modulnya. Kita masukkan ke dalam OS-nya. Untuk memasukkan ke dalam ready process ini, kita cukup mengklik 2 kali. Langsung masuk. Langsung masuk lagi. Langsung masuk lagi. Oke, setelah masuk seperti ini, kita balik lagi ke modul. Nah, kita diminta untuk men-start dengan kondisi fast atau max. Oke, setelah kita setting CPU speed-nya ke dalam kecepatan maksimum, kita start, lalu kita lihat views resource-nya. Maaf, tunggu sebentar. Nah, ini bisa dilihat nih, kalau program yang kita masukkan ini, itu tuh terjadi deadlock sesuai dengan source code-nya, di mana resource yang digunakan itu saling tunggu-menunggu. Jadi, sehingga tercipta kebuntuan dalam mengerjakan suatu proses. Nah, untuk mengatasi deadlock ini, seperti yang saya sudah sebutkan pada sebelumnya, yaitu kita dapat merilis salah satu resource yang ada. Oke, jadi kita rilis saja nih. Nah, kita tunggu apakah benar jika kita mengklik release ini, maka deadlock dapat teratasi. Oke, bisa dilihat di sini kalau kita merilis, itu deadlock dapat teratasi sesuai dengan teori yang telah kita sebutkan di awal video tadi. Untuk selanjutnya, deadlock ini dapat dilakukan
atau dicegah atau dihilangkan menggunakan beberapa cara, yaitu pertama itu ada prevent, itu pencegahan, recover itu adalah penyembuhan, dan avoid itu ada ini pencegahan. Kurang lebih avoid sama prevent ini sama, jadi kita langsung coba saja apabila kita menggunakan disallow hold and wait ini, apakah deadlock dapat teratasi. Nah, untuk menggunakan disallow hold and wait ini kita hanya perlu mengkliknya sampai terlihat ada centang biru seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke dalam OS Simulator. Kita masukkan lagi programnya ke dalam antrian. Oke, sudah masuk. Setelah masuk semua, kita start. Dan kita kembali lagi ke view-nya. Oke. Oke, bisa dilihat di sini bahwa metode hold and wait ini dapat mengatasi deadlock yang terjadi pada suatu program, di mana hold and wait ini sesuai dengan namanya itu menahan dan menunggu, karena suatu proses itu akan menahan suatu resource yang sedang dia digunakan dan sampai resource yang dia gunakan ini selesai dan baru memberikan kepada proses lainnya. Kita lanjutkan dengan mencoba metode circular wait. Seperti tadi kita cukup mengkliknya saja sampai tanda checklist. Oke. Lalu kita balik lagi ke dalam OS simulatornya dan memasukkan program-program ke dalam antrian. Oke. Lalu langsung saja kita start. Lalu kita tunggu lagi. Oke, untuk circular wait, dia tidak dapat mengatasi deadlock. Kenapa? Dikarenakan metode circular wait ini itu sesuai namanya itu circular wait, di mana suatu proses itu saling tunggu-menunggu untuk menggunakan resource. Sama seperti source code yang tadi kita deklarasikan di awal. Jadi untuk metode circular wait ini kurang tepat untuk mengatasi deadlock pada kasus ini. Jadi untuk mengatasinya seperti tadi, kita cukup merilis salah satu resource yang ada dalam sini. Kita tunggu lagi.
Oke, bisa dilihat di sini deadlock telah teratasi. Lalu kita lanjutkan untuk metode selanjutnya, yaitu total ordering. Kita cukup mengkliknya. Nah, kita kembali lagi, kita masukkan kembali programnya. Oke, langsung saja kita start. Oke. Nih, bisa dilihat di sini bahwa total ordering ini, mohon maaf, belum. Oke, bisa dilihat dengan jalannya resource ini, dimana total ordering ini menggunakan metode yaitu menyelesaikan salah satu prosesnya terlebih dahulu sehingga selesai. Ini bisa dilihat dengan indikasi resource-nya, yaitu resource 1 ini digunakan sampai proses itu selesai, lalu bergeser ke resource 2, lalu bergeser ke resource 4, dan selanjutnya diselesaikan dalam resource 3. Jadi proses itu menggunakan resource-nya secara maksimal. Oke, kita lanjut dengan menggunakan metode lain, yaitu abort process. Abort process dapat menyelesaikan deadlock. Kita lihat. Tambahkan lagi proses-prosesnya ke dalam ini. Ya. Ini bisa dilihat ya, resource 1 itu digunakan oleh 4, lalu resource 2 digunakan oleh 5, resource 3 digunakan 6, dan resource 7 digunakan oleh, resource 4 digunakan oleh 7. Oke. Oke, bisa dilihat di simulasinya bahwa abort proses ini dapat mengatasi deadlock dikarenakan sesuai namanya abort proses, apabila suatu proses mengalami suatu menunggu dalam resource, dia akan meninggalkan salah satu resource-nya, yaitu pertama itu bisa dilihat dia meninggalkan resource 1 sehingga resource 1 lepas dan resource 4 dapat digunakan. Oke, langsung saja kita menggunakan metode terakhir, yaitu preempt resource. Kembali lagi, kita masukkan programnya. Lalu kita pastikan ini udah maksimum, lalu kita start.
Oke, kita tunggu masih berjalan ya. Oke, bisa dilihat berdasarkan simulasi ini bahwa metode preemptive resource ini dapat mengatasi deadlock. Kenapa? Karena preemptive resource itu yang digunakan suatu proses dapat melengkahi resource yang dia inginkan. Ini bisa dilihat di sini, resource 2 itu langsung digunakan oleh proses 5, yaitu proses 1. Oke, kurang lebihnya percobaan untuk deadlock ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam algoritma Benckier. Ya, algoritma Benckier. Algoritma Benckier itu adalah salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi deadlock, di mana metode ini berjalan seperti layaknya bank pada umumnya, yaitu apabila bank memiliki kas atau duitnya itu cukup untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, maka dia akan memberikannya. Jadi langsung saja kita ke kasusnya, dia itu terdapat 5 proses, yaitu P0, P1, P2, dan P3. Dan P4 dengan 3 tipe resource, yaitu A sebagai A dengan 10 instance, B dengan 5 instance, dan C sebanyak 7 instance. Nah, lalu di sini terdapat tabel, yaitu pertama itu ada table proses itu menunjukkan proses-prosesnya. Lalu ada table allocation, yaitu adalah dana yang sudah dipinjam oleh proses atau yang sedang digunakan resource yang sedang digunakan oleh suatu proses. Lalu ada table max yang menandakan sebagai jumlah resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Lalu ada table available, yaitu adalah jumlah kas yang dimiliki oleh bank, atau di kasus ini yaitu jumlah resource yang dimiliki sekarang. Lalu ada need, yaitu adalah permintaan yang diminta oleh proses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi langsung saja algoritma ini berjalan apabila need-nya itu kurang dari work, bisa dilihat di sini. Nah, apabila need-nya lebih besar daripada work, maka proses yang kebutuhannya lebih besar ini itu akan ditunda. Jadi langsung saja pertama kita akan mengecek pada proses 0, di mana dia itu meminta tipe resource tipe A sebanyak 7, lalu tipe B sebanyak 4, dan tipe C-nya sebanyak 3. Namun yang kita miliki itu adalah ada tipe A-nya itu 3, tipe B-nya 3, tipe C-nya 2. Jadi proses 0 ini need-nya itu lebih besar daripada work, jadi dia ditunda dulu. Lalu lanjut ke proses 1, karena proses 1 ini meminta tipe A itu sebanyak 1, tipe B itu sebanyak 2, tipe C-nya itu sebanyak 2. Nah, kan bisa dilihat di sini bahwa need-nya itu lebih kecil daripada work atau available-nya. Jadi ini bisa berjalan. Otomatis proses 1 ini telah selesai. Kita tandai dengan selesai. Selesai. Nah, karena dia selesai, resource yang dia gunakan saat ini itu tuh kembali lagi ke dalam resource yang kita punya, atau istilahnya proses 1 ini telah melepas resource 2-nya, resource A ini, karena kan dia sudah menyelesaikan pekerjaannya.
Jadi resource yang telah lepas ini kita tambahkan ke resource yang kita punya. Jadi untuk tipe A itu resource sekarang yang kita punya itu ada 5, resource B-nya tetap 3, dan resource C-nya tetap 2. Oke. Nah, jadi sekarang kita itu punya resource sebanyak tipe A itu 5, tipe B itu 3, tipe C itu 2. Lalu lanjut lagi ke proses 2, di mana dia itu meminta tipe A itu sebanyak 6, tipe B itu sebanyak 0, tipe C itu sebanyak 0. Nah, bisa dilihat kalau jumlah resource yang kita punya sekarang itu kan nggak bisa, untuk tipe A-nya itu nggak mencukupi, jadi kita tunda lagi. Lalu kita ke proses 3, di mana dia itu meminta tipe A-nya 0, tipe B-nya 1, tipe C-nya 1. Nah, ini kan lebih kecil nih. Kita bisa memberi resource yang kita punya, otomatis proses ini selesai. Nah, resource yang sedang dia pakai atau dia pinjam ini tentunya akan kembali lagi ke resource kita. Jadi, resource-nya kita tambahin ke yang kita punya sekarang. Jadi, tipe A-nya jadi 7, tipe B-nya jadi 4, tipe C-nya jadi 3. Nah, lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini kan bisa dilihat kalau dia itu lebih kecil daripada resource yang kita punya sekarang. Otomatis dia akan selesai juga. Nah, dan resource yang sedang digunakan itu tentunya akan balik lagi ke dalam resource kita. Nah, setelah proses 4 selesai, balik lagi ke proses 0. Nah, kan sekarang kita udah punya resource yang mencukupi ini, otomatis proses 0 juga selesai, dan resource yang sedang digunakan kembali lagi ke resource kita. Lalu ke proses 2. Nah, ini kan udah cukup sekarang yang A-nya. Nah, yang kita punya itu 7, dan A yang dia minta itu ada 6. Otomatis proses ini selesai. Dan resource yang digunakan sekarang kembali lagi ke dalam resource kita. Nah, jadi bisa dilihat nih, resource yang kita punya sekarang itu udah sesuai dengan resource awal yang ada pada soal. Jadi algoritma ini telah selesai. Oke. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Saya mohon untuk dikoreksi, dan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.